Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, pertama-tama kami Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti. Berikut kami sampaikan cuplikan warta Jemaat Minggu 28 Mei 2023. Pertama, berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Karya Hartono dalam usia 72 tahun. Pada hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 8:35 malam hari. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 24 Mei 2023 di pemakaman Darussalam Kudus. Segenap majelis jemaat dan jemaat GKMI Kudus menyampaikan belasungkawa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati. Kedua, kebaktian kebangunan rohani. Dalam rangka penutupan bulan misi diselenggarakan kebaktian kebangunan rohani pada hari ini, Minggu 28 Mei 2023 pukul 5 sore di Rayon 2 dengan tema Just as I Am yang dilayani oleh Pendeta Adi S. Patria Barat yang berasal dari GKI Kafling Polri Jakarta. Kebaktian umum kedua di Rayon 1 pukul 4:30 sore digabung dalam acara ini. Segenap jemaat diundang hadir. Ketiga, upacara penyerahan anak akan dilaksanakan dalam kebaktian umum pada hari Minggu 9 Juli 2023. Batas akhir pendaftaran pada Minggu 11 Juni 2023. Jadwal pendaftaran hingga pelaksanaan dapat jemaat simak dalam warta halaman 4. Keempat, hasil lomba desain logo visi misi GKMI Kudus. Setelah melalui proses penilaian dari tim juri, pemenang lomba desain logo visi misi GKMI Kudus tujuan periode 2024-2034 adalah Saudara Dedi Unggur Wirawan. Hasil karya desain beserta penjelasannya dapat jemaat simak dalam warta halaman 6 dan 7. Hadiah kepada pemenang dan apresiasi bagi setiap peserta akan diberikan pada waktu launching visi misi GKMI Kudus tujuan periode 2024-2034. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi jemaat. Tuhan memberkati. Demikian warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta jemaat. Ajalah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita awali kebaktian pagi ini dengan muji Tuhan. Allah Roh Kudus kita pujikan dengan segenap hati kita. Rindu
kebaktian Minggu Pentakosta dan Minggu keempat bulan misi GKMI ini kita laksanakan di dalam nama Bapa yang membangkitkan dari kematian Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan mencurahkan roh-Nya bagi orang percaya dan mengutus kita menjadi saksinya. Kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus atas saudara sekalian. Jawab Yesus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Selamat pagi, selamat berbakti Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian. Hari ini 28 Mei 2023 kita umat Kristen merayakan Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus atas orang-orang dari berbagai suku dan bangsa, sehingga lahirlah gereja. Sekaligus pada hari ini kita memasuki minggu keempat atau minggu terakhir bulan misi Sinode GKMI. Tema kita adalah gereja yang bermisi, berani memberitakan Injil Yesus Kristus. Tema ini mengajak kita untuk menghayati dan mentaati pengutusan oleh Kristus dan pencurahan Roh Kudus dengan berani dan giat memberitakan Injil. Selamat merayakan Pentakosta dan memasuki minggu keempat bulan misi Sinode GKMI. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore nanti kita akan menutup bulan misi Sinode GKMI ini dengan acara kebaktian kebangunan rohani dengan tema Just as I am atau sebagaimana adaku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Abdi Patria Bara dari GKI Kafling Polri Jakarta. Mari kita ajak keluarga dan teman-teman kita untuk mengikuti acara ini dan mengalami karya pembaharuan Tuhan melaluinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di GKMI Kudus ini? Jika ada, kami mohon saudara bisa berdiri sejenak dan kami ingin mengenal saudara. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita menyampaikan selamat Pentakosta satu sama dengan lainnya. Ya, selamat Pentakosta. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 dan ayat 35b. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan.
Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ tergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar, Di situ kapal-kapal berlayar. dan leviathan yang menangkap bentuk bermain dengan Semuanya menantikan Engkau. semuanya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mereka dan kembali menjadi hidup. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membantu mereka. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena kekuatan. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Dan biarlah pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena kuasa darah Tuhan Yesus, karena penebusan Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Mari kita agungkan nama Tuhan dengan pujian Ku Rasakan Api. Rasakan hangatnya karena kuasa darahnya. dikasihi oleh Tuhan, mari dalam keheningan kita masing-masing memeriksa diri kita, mengakui dosa dan memohon rahmat pengampunan Tuhan bagi kita.
Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami mengucap syukur selama 1 bulan penuh melalui bulan misi GKMI Kudus. Kami diajak untuk mengingat kembali betapa pentingnya bermisi, memberitakan Injil dan bersaksi. Dan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami diingatkan, kami didorong dan dibangkitkan semangatnya untuk bermisi, memberitakan Injil dan bersaksi, melanjutkan karya Kristus hingga ke ujung bumi, hingga kedatangan Kristus kembali. Ampunilah kami, ya Bapa, sebab dalam kehidupan ini kami masih sering gagal menjalankan perintah-Mu, yaitu menjadi saksi kemuliaan-Mu. Tolonglah kami, ya Bapa, limpahilah kami dengan kasih dan rahmat pengampunan-Mu bagi kami. Tolonglah kami agar kami giat bermisi, memberitakan Injil, bersaksi melalui keseharian kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, dengarkanlah berita perdamaian bagi setiap kita, terambil dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Silakan duduk kembali. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian oleh GKMI Kudus cabang Muria Indah dengan judul Beritakan Injilnya. Hari ini saatnya
Terima kasih untuk persembahan pujian dari GKMI Kudus Cabang Mulia Indah yang mengajak setiap kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita dengan pujian, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat Agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat Agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang tergerak dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terlembab dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa, memohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Ya Bapa, saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan roh hikmat dan pengertian-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami baca, sehingga hati kami taat dan mau melakukannya. Kami membutuhkan pencerahan, kami membutuhkan inspirasi, kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus, sehingga seluruh firman yang kami baca, yang kami dengar uraiannya sungguh tertanam di dalam hati, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, mampukanlah dia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Tolonglah kami semua ya Bapa. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan menurut Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Dan nanti akan dilanjutkan dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan
Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesaya 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari Minggu tanggal 23 yang lalu saya melayani di GKMI Jekulo dan Pos Poncomulyo. Penginjilan di Pos Poncomulyo ini telah dimulai sejak tahun 1988. Jadi sudah sekitar 37 tahun usaha pekabar Injil dilakukan di sana. Hingga sekarang terdaftar 6 KK, dan rata-rata kehadiran tiap kebaktian kurang lebih dari 10-12 orang. Yang menarik saudara sekalian, status Pos Poncomulyo ini memang masih bentuk pos PI gitu ya, namun sudah melahirkan 6 hamba Tuhan. Bangga ya, saya juga ikut bangga. Hal yang mengagetkan saya adalah salah satu jemaatnya curhat dan berkata begini, Pak, memberitakan Injil itu susah ya Pak, kami ini tidak berani memberitakan Injil karena kami ini minoritas. Saya kira hal ini juga dialami oleh kebanyakan orang Kristen ketika berbicara tentang memberitakan Injil. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa tidak berani memberitakan Injil? Mengapa itu susah? Jawabannya bisa beragam, saudara. Mungkin salah satunya adalah, karena saya tidak pernah ikut pelatihan penginjilan, makanya saya tidak terbiasa memberitakan Injil. Jadi saya tidak berani. Ya di satu sisi, ya bisa jadi ya, karena memang belum pernah dilatih, jadi tidak tahu memberitakan Injil dan tidak berani. Namun di sisi yang lain sekali belum tentu. Atau mungkin ada alasan yang lebih mendasar, lebih utama seseorang tidak berani memberitakan Injil. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, gereja yang bermisi keberanian memberitakan Injil Yesus Kristus. Dari tema ini saudara sekalian muncul 3 pertanyaan sederhana kita untuk paham. Apa itu misi? Apa maksudnya gereja yang bermisi? Apa yang membuat orang Kristen berani memberitakan Injil? Apa itu misi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di dalam konteks Kristen, misi adalah kegiatan memberitakan kabar gembira atau Injil yang dilakukan atas dasar pengutusan sebagai kelanjutan misi Kristus. Lalu apa maksudnya gereja yang bermisi? Gereja yang bermisi adalah gereja yang menghayati dan mentaati pengutusan oleh Kristus yang atasnya untuk melanjutkan misi Kristus, yaitu memberitakan Injil. Lalu selanjutnya adalah apa sih yang membuat orang Kristen berani memberitakan Injil? Sampai di sini kita coba menghayati lebih dalam. Jawabannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
keberanian memberitakan Injil semestinya berangkat dari satu pemahaman yang benar dan relevan akan Injil yang kita beritakan. Sebelum kita memberitakan Injil, mestinya mestinya kita sudah memahami konsep yang benar tentang penginjilan itu. Kalau tidak, saudara sekalian, itu akan membuat kita terjebak dalam perdebatan, terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang radikal, yang sempit. Jangankan ingin bersaksi, jangankan ingin memberitakan Injil, kita bisa menghadirkan perdebatan, permusuhan. Padahal kita diharapkan dengan memberitakan Injil, kita menciptakan satu perdamaian, bukan melahirkan permusuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin bagi beberapa orang dengan memahami konsep penginjilan tertentu, dia pikir saya sudah mampu memberitakan Injil. Ayo kita berdebat. Apakah itu yang disebut dengan pemberitaan Injil? Tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak punya konsep yang benar, itu akan membuat kita terjebak di dalam fundamentalisme atau radikalisme yang sempit di dalam memahami Injil. Alih-alih kita menciptakan sebuah perdamaian, bahkan satu permusuhan ketika kita memberitakan Injil itu. Jadi saudara sekalian, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita memberitakan Injil? Apakah itu masih relevan? Pertanyaannya adalah bukannya bagaimana secara efektif saya memberitakan Injil, tetapi lebih kepada bagaimana kita semestinya memahami dulu Injil itu secara utuh dan menghidupkannya di dalam kehidupan keseharian kita. Atau dengan kata lain, bagaimana saya menciptakan umat itu berani memberitakan Injil. Itulah yang akan kita renungkan di Minggu Pentakosta atau minggu terakhir dalam penutupan bulan misi. Saya mengajak kita coba bertanya dalam diri kita, bagaimana menciptakan umat yang berani memberitakan Injil. Menurut saya sekalian, berdasarkan teks yang sudah kita baca ini, yang pertama adalah dengan pemahaman yang benar tentang arti Injil. Saya harus punya pemahaman itu dulu. Oleh sebab itu, saudara sekalian perhatikan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 dikatakan, sejak itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 17 dimulai dengan satu keterangan waktu, yaitu dengan kata sejak waktu itu. Keterangan waktu ini menunjukkan sejak kapan Yesus memberitakan Injil. Jawabannya sejak Yesus tinggal di Kapernaum. Kemudian kita mundur lagi sedikit. Sejak Yesus mendengar Yohanes Pembaptis telah ditangkap, bahkan sudah mati. Kemudian Yesus menyingkir ke Galilea. Namun saudara sekalian, keterangan di balik sejak waktu itu bukan hanya sekedar disampaikan begini, begitu, tidak. Tetapi ada satu makna yang lebih dalam, yaitu terutama menunjukkan bahwa kepada satu pernyataan yang lebih mendasar. Sejak kapan Yesus memberitakan Injil? Jawabannya kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat, saudara sekalian, sejak Roh Allah itu turun atas diri Yesus. Teks yang kita baca itu masih merupakan rangkaian di pasal yang keempat, di mana di pasal yang keempat itu dimulai dikatakan bahwa Yesus oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Lalu saudara sekalian, Yesus mendengar tentang Yohanes Pembaptis yang ditangkap. Kemudian dan Yesus tinggal di Kapernaum. Nah, maka saudara sekalian, kita melihat dari penjelasan ini, keterangan ini, bahwa memberitakan Injil atau pemberitaan Injil itu terutama adalah karya Roh Allah. Jadi sesungguhnya pekabaran Injil atau memberitakan Injil itu adalah karya Roh Kudus. Bukan hebatnya kita ngomong, bukan hebatnya kita merangkai kata-kata, mengungkapkan ayat-ayat tertentu. Memberitakan Injil itu betul karya Roh Kudus. Makanya hari ini kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, lahirnya gereja. Di satu sisi sekalian, tidak salah kalau kita mengenal Yesus itu dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu penting. Tapi di satu sisi lain yang lebih penting adalah, Yesus yang saya kenal itu adalah sosok yang dipenuhi dengan Roh Allah. Dialah yang memulai karya pemberitaan Injil itu. Dan inilah yang menjadikan kisah Yesus di dalam teks ini relevan bagi kita, bagi umat di masa kini. Apa toh yang dilakukannya dalam hal memberitakan Injil? Itu sangat penting dan sangat berkaitan dengan hidup kita. Nah, dalam hal ini saudara sekalian, berkaitan dengan minggu yang keempat adalah minggu penutupan bulan misi, dan kita juga merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Maka sebagaimana Yesus yang oleh Roh Kudus atau Roh Allah, karya inspirasi Roh Allah itu memulai satu kegerakan penggabaran Injil atau melanjutkan kegerakan penggabaran Injil yang sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Maka kita juga yang telah menerima Roh Allah itu selayaknya melanjutkan gerakan pekabaran Injil itu. Lalu selanjutnya saudara sekalian, apa sih isi pemberitaan Injil itu atau konten dari pekabaran Injil itu? Kalau kita baca teks ini, itu dapat dirangkum dalam satu kalimat yang disampaikan di dalam ayat 17. Dikatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu pekabaran Injil, saudara. Nah, dalam hal ini saudara sekalian, kita dapat bandingkan dengan Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-23, itu masih dalam rangkaian satu perikop ini. Di sana saudara sekalian, kita masih melihat menjadi satu kesatuan. Di pasal yang keempat di sana dikatakan bahwa Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dari dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Intinya saudara sekalian, ayat ini ingin menegaskan bahwa karya Yesus atau misi Yesus di dunia ini adalah mengajar dan memberitakan Injil tentang kerajaan Allah serta menyembuhkan orang dari segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, kata segala kelemahan ini atau kata lainnya disebut dengan kekinian adalah disabilitas. Apa itu disabilitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disabilitas itu adalah ketidakmampuan atau adanya kekurangan fisik atau mental sehingga ada keterbatasan untuk melakukan sesuatu. Nah, inilah misi Yesus. Inilah yang dikerjakan Yesus selama di dunia ini, mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan dan memberdayakan mereka yang disabilitas tadi. Pemberitaan Injil oleh Yesus itu mencakup dua hal. Yang pertama, mengajarkan firman, khususnya tentang kedatangan kerajaan Allah di dalam diri Kristus dan panggilan untuk bertobat. Maka ada seruannya, bertobatlah. Kemudian yang kedua, serta penyembuhan bagi orang-orang dari segala penyakit dan segala kelemahan atau ketidakberdayaan yang tadi saya sebutkan, disabilitas tadi. Nah, yang menarik saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apa kaitannya seruan bertobat dengan penyembuhan dan pemberdayaan ini?
Mana toh yang lebih utama, mengajar atau menyembuhkan atau memberdayakan? Nah, ini kembali lagi kepada pemahaman kita tentang kerajaan Allah. Kalau kita memahami bahwa kerajaan Allah itu sebagai pemerintahan eskatologis Allah gitu ya, yang pemenuhannya akan terjadi di masa depan, tetapi kuasanya itu sudah bekerja sejak kedatangan Yesus di dunia ini. Bahkan saudara sekalian, manfaatnya sudah dialami. Kehadiran dan karya Kristus di dunia ini. Nah, oleh karena itu, tanda daripada kuasanya yang sudah bekerja itu adalah karya penyembuhan, karya pemberdayaan. Dengan demikian saudara sekalian, karya penyembuhan dan karya pemberdayaan itu adalah sebuah tanda kehadiran dan karya Kristus di dunia ini. Nah, intinya saudara sekalian bahwa kuasa kerajaan Allah itu momennya baru nanti, tapi sudah bekerja sejak kedatangan Kristus. Hasilnya saudara dan saya, hasilnya gereja ini. Lalu saudara sekalian, bagaimana tanggapan manusia atas karya Allah ini? Semestinya saudara sekalian ya, semestinya manusia menanggapinya dengan tepat, yaitu dengan seruannya apa saudara sekalian? Bertobatlah. Tanggapan manusia apa? Seharusnya ya bertobat. Bertobat dari apa? Dari dosa-dosanya. Berbalik kepada Allah dan beribadah kepadanya. Nah, itulah Injil, saudara. Jadi saudara sekalian, ketika Yesus bermisi atau memberitakan Injil di dunia ini adalah karya Roh Allah. Urutannya itu saudara sekalian adalah mengajar firman Tuhan, khususnya tentang kerajaan Allah di dalam diri Kristus, dan panggilan untuk bertobat. Nah, itu memberitakan Injil. Lalu menyembuhkan orang dari segala penyakit, memberdayakan orang-orang yang tadi disabilitas tadi. Memberdayakan orang-orang disabilitas tadi itu adalah Injil. Maka untuk hal itu saudara sekalian, kita ditantang ini untuk memberikan diri, tenaga, pikiran, hati kita, bahkan mungkin harta, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, pakailah saya untuk melayani orang-orang yang mengalami disabilitas tadi, yang sifatnya menyembuhkan, pelayanan-pelayanan yang bersifat menyembuhkan, pelayanan-pelayanan yang sifatnya pemulihan. Itu adalah Injil. Termasuk saudara pergi mendoakan seseorang yang sedang sakit, itu adalah Injil. Termasuk saudara tergerak melihat ada orang yang lagi susah, saudara mengulurkan tangan menolong orang itu Injil. Lalu saudara sekalian, pertanyaannya adalah, mengapa umat tidak berani memberitakan Injil? Salah satu adalah karena mereka telah menerima ajaran atau pemahaman ajaran yang diajarkan kepada mereka yang menyempitkan arti Injil itu. Nah, dalam hal ini saudara sekalian, memberitakan Injil itu bukan kita hanya bercerita tentang sosok Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kemudian masuk surga saja. Ya, memang itu adalah Injil, pekabaran Injil. Tapi saudara sekalian, pekabaran Injil itu bukan hanya atau bukan cuma itu. Nah, untuk itu kita perlu sadar supaya tidak jatuh dalam arti yang sempit mengenai pekabaran Injil. Saya pekabaran Injil ceritakan Yesus, ya. Bagaimana dia lahir, iya. Bagaimana dia mati, iya. Bagaimana dia mati di atas kayu salib, iya. Dia bangkit, iya. Naik ke surga, iya, betul. Tapi bukan cuma itu. Nah, oleh karena itu mari kita berubah dalam memahami pekabaran Injil itu tidak di dalam arti sempit lagi. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, penginjilan sering disebut upaya memenangkan jiwa. Betul? Kita sering dengar itu ya. Pekabaran Injil menangkan jiwa, menangkan jiwa.
Padahal saudara sekalian, sebenarnya penginjilan itu harus diberi arti, bukan memenangkan, tanda petik. Karena orang lain tidak boleh ditempatkan sebagai yang kalah di depan kita, sebagai orang yang menang. Hati-hati. Penginjilan itu adalah panggilan untuk menghantar dan mendampingi seseorang untuk mengalami kesempatan dan kesadaran berbalik kepada Allah, serta mengerahkan seluruh kehidupannya kembali kepada Allah dan hidup di dalam kasih Allah. Jadi upaya pendampingan kita yang kita lakukan itu dengan rendah hati dan kesadaran bahwa orang lain itu adalah manusia yang utuh, memiliki perasaan, memiliki pikiran, memiliki latar belakang dan budaya. Nah, oleh sebab itu penginjilan itu sendiri harus utuh, saudara sekalian. Jadi tidak hanya melulu masuk Yesus sudah masuk surga. Tidak. Penginjilan yang efektif itu adalah penginjilan lewat kata dan perbuatan, lewat program gereja dan kesaksian hidup orang-orang Kristen di tengah masyarakat. Orang lain itu bukan objek atau sasaran target penginjilan, melainkan subjek atau pelaku yang bebas untuk menentukan sendiri sejarah kehidupan mereka. Apakah saudara pernah merasa ketika saudara masuk di tempat ini, saudara beribadah di tempat ini, saudara digembalakan saudara tempat ini, saudara didesak? Apakah bentuk penginjilan yang diupayakan di GKMI Kudus itu adalah mendesak saudara, menekan saudara, mengajak saudara untuk ayo berpindah ke sini? Saya tidak merasakan itu dan saya tidak melakukan itu. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, penginjilan itu harus terjadi dalam relasi subjek-subjek dan dalam proses persahabatan yang setara, saling menghargai dan mengasihi. Penginjilan itu adalah karya Roh Kudus yang menggerakkan semua orang, semua pihak untuk membuka diri, menerima cinta kasih Allah. Karya Roh Kudus itu terjadi dalam perjumpaan dan relasi persahabatan yang didasari oleh cinta kasih. Tidak ada pamrih apapun, tanpa pamrih agamawi. Yang ada hanyalah motivasi cinta kasih. Oleh karena itu saudara sekalian, pahami pekabaran Injil itu dengan benar dan luas. Pekabaran Injil itu mencakup melayani orang sakit, melayani orang yang disabilitas. Itu adalah Injil. Yang pertama. Kedua saudara sekalian, bagaimana menciptakan umat berani memberitakan Injil? Dengan menghidupi Injil dalam keseharian. Nah, dalam keseharian itu kita jumpa orang yang bagaimana? Dan itu ada di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1. Orang yang macam mana yang kita temukan saudara sekalian di sana? Ada 4 macam orang di situ disebutkan ya. Orang yang sengsara, orang yang remuk hati, orang yang terpuruk, orang yang berkabung. Nah, saudara sekalian, itu memang di dalam terjemahan bahasa Ibrani kata-kata itu muncul, sengsara, ya, remuk hati dan lain sebagainya. Itu memang bahasa Ibraninya bahasa yang konkret, ya benar. Itu loh keadaan di sekelilingmu, itu ada orang-orang yang seperti itu. Kalau dilihat bagaimana Yesus mencuplik perikop ini, bukan mencuplik ya, ketika Yesus di rumah ibadah dia mendapat giliran membaca kitab suci, dia membuka bagian ini dan dibacakan kepada orang-orang. Itu ada di dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Disebutkan di sana saudara sekalian, Roh Tuhan ada padaku sebab Ia mengurapi aku untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama disebut orang-orang sengsara. Orang sengsara karena apa? Karena memang konteksnya mereka baru dari pembuangan baru kembali, baru menata kehidupannya. Ya memang hidupnya sengsara, tidak punya duit. Dan itu memang faktanya. Nah,
Orang-orang yang di sekitar kita yang tidak punya duit, ketika kita peduli, kita memperhatikan, kita memberitakan Injil. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau kita perhatikan ya, orang-orang sengsara karena memang fakta dan realnya memang mereka tidak punya uang, miskin dipahami tidak punya uang. Karena kondisi mereka adalah berupaya untuk menuntaskan bahwa dari kemiskinan mereka segera bangkit, tapi mereka tidak berdaya. Nah, oleh sebab itulah sang nabi datang mengabarkan kabar baik kepada mereka. Bukan hanya iming-iming, saudara sekalian, kabar baik kepada mereka. Kepada mereka inilah sang nabi Yesaya menyampaikan kabar baik, karena segala kelemahan mereka atau ketidakberdayaan mereka itu akan segera selesai. Demikian juga kepada mereka, nabi memastikan bahwa panggilan mereka sebagai imam dan pelayan Allah itu diakui kelak oleh bangsa-bangsa. Dan inilah berita yang disampaikan oleh nabi kepada umat pasca pembuangan. Dan inilah berita Injil. Orang-orang yang dari sekitar kita yang bagaimana? Yang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak punya. Bagaimana kita menghidupkan Injil itu kepada mereka? Nabi Yesaya telah memberikan satu gambaran yang sangat jelas. Kabarkan Injil kepada siapa? Ya, ini kepada 4 macam orang ini. Mereka dalam keadaan terpuruk, mereka di dalam keadaan terkabung, remuk hati, sengsara, miskin. Ketika kita melakukan sesuatu untuk mereka, berarti sudah memberitakan Injil. Kesimpulannya, saudara sekalian, misi adalah misi Allah. Dan misi Allah itu adalah misi kerajaan Allah. Gereja sebenarnya tidak punya misi. Misi gereja adalah melanjutkan misi Allah di dunia ini. Namun kita harus paham, kita hidup di dalam konteks masyarakat yang majemuk di Indonesia. Oleh sebab itu, penginjilan pribadi kita di dalam pemahaman dan paradigma yang baru harus selalu dilaksanakan di dalam di dalam rangka misi kerajaan Allah. Jadi ketika saudara bermisi, saudara melakukan saksiankah, saudara melakukan sesuatu untuk orang lain, saudara sedang melaksanakan misi kerajaan Allah. Mengabarkan Injil, kesaksian. Mengabarkan Injil dan kesaksian berbeda. Ketika kita memberitakan Injil, betul-betul menyampaikan tentang, yaitu tadi saudara memahami bagaimana Yesus lahir, bangkit dan lain sebagainya. Tapi kesaksian itu menceritakan bagaimana saudara mengalami Yesus, mengalami kuasanya, mengalami kasihnya. Dan kesaksian kita dapat dipakai untuk menjembatani orang kepada Injil. Sehingga kesaksian kita itu lebih merupakan contoh yang utuh dan bukti ketika kita memberitakan Injil. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, penginjilan itu sendiri harus utuh. Penginjilan lewat kata dan perbuatan, lewat program gereja dan kesaksian hidup orang-orang Kristen di tengah masyarakat. Orang lain itu bukan objek atau sasaran target penginjilan, melainkan subjek atau pelaku yang bebas untuk menentukan sejarah dalam kehidupannya. Oleh karena itu penginjilan harus terjadi relasi tadi yang saya katakan subjek-subjek tadi. Saudara sekalian, masyarakat di sekitar kita itu tidak dapat lagi kita undang dengan kata-kata, cerita atau kesaksian verbal, karena mereka lebih membutuhkan contoh atau bukti. Penginjilan itu lebih perbuatan dan kesaksian yang menunjukkan pada hidup Kristus yang lebih dibutuhkan. Kesaksian hidup ini dinampakkan bukan sebagai sikap yang arogansi, melainkan sikap yang rendah hati. Karena inilah inti daya tarik kekristenan itu. Kesaksian hidup itu tidak hanya bersifat individual, kamu, saya, tidak. Tapi satu persekutuan atau komunitas Kristen, baik dalam keluarga maupun gereja. Kesaksian
komunitas itu ampuh. Contoh hidup kita itu lebih ampuh daripada ngomongnya, saudara. Penginjilan adalah undangan untuk mengalami perdamaian dengan Allah. Karena itu kita tidak boleh dilakukan dengan ancaman atau paksaan dalam bentuk apapun. Tidak dapat dengan iming-iming tertentu. Diakonia adalah pelayanan kasih yang tidak boleh digunakan sebagai alat penginjilan. Kita tetap mengasihi orang lain tanpa apapun agamanya, dan juga bila ia tidak bersedia pindah agama. Kembali saudara sekalian ke pertanyaan jemaat cabang GKMI Jekulo Poncomulya tadi. Memberitakan Injil itu susah ya Pak, dan kami tidak berani karena kami minoritas. Kenapa? Pertanyaannya tadi kan. Saudara sekalian, pertanyaan di Poncomulya ini sebenarnya tidak perlu terjadi karena mereka punya pemahaman kalau mereka punya pemahaman Injil yang benar. Kenapa mereka bertanya begitu? Karena mereka menerima ajaran atau pengajaran tentang Injil yang fundamentalis tadi. Ya, paham Injil hanya sebatas percaya Yesus masuk surga. Siapa itu Yesus? Menerima Yesus dan sebagainya masuk surga. Sehingga terjatuh di dalam pemahaman arti Injil yang sempit. Kalau mereka punya pemahaman yang benar tentang Injil, maka mereka tidak akan menyatakan bahwa hal mengabarkan Injil itu adalah susah. Mengapa kita berani memberitakan Injil? Kan jawabannya karena kita memiliki satu pemahaman yang benar tentang Injil, satu pemahaman yang utuh tentang Injil. Contohnya, kesaksian kita dalam melayani orang sakit, melayani orang mereka yang disabilitas, dan menolong orang yang sengsara atau orang miskin, menguatkan mereka yang remuk hati, membantu mereka yang terpuruk, menghibur mereka yang berkabung, itu Injil. Tidak membalas musuh, itu Injil. Saudara sedang bermusuhan dengan seseorang atau dengan orang yang dekat dengan saudara, benci sekali, marah sekali sama dia, ketahuilah, tidak membalas musuh itu Injil. Memberi makan bagi yang lapar itu Injil. Memberi minum bagi mereka yang haus itu Injil. Memberi pakaian bagi mereka yang telanjang itu Injil. Mengunjung mereka di penjara itu Injil. Memberi tumpangan bagi orang asing itu Injil. Yang terakhir, dan seterusnya dan seterusnya, termasuk banyak hal. Mari kita berani memberitakan Injil dengan pemahaman yang benar dan utuh. Mari kita memberitakan Injil dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah, memberitakan Injil itu adalah karya Roh Kudus. Selamat berjuang dengan pemahaman mengabarkan Injil yang benar. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita berani memberitakan Injil melalui kehidupan saudara hari lepas hari. Contoh hidup saudara adalah contoh yang ampuh memberitakan Injil. Cara saudara bicara, hidup saudara, gaya kehidupan saudara itu menjadi daya tarik kekristenan, dan itulah Injil bagi masyarakat. Selamat berjuang, kiranya Roh Kudus menolong setiap kita memberitakan Injil dimanapun kita berada. Saya tutup ketika saya melayani di Belitung, saudara sekalian, 3 tahun di sana, bukan hanya melayani umat. Di hari-hari yang biasa saya juga bergaul dengan mereka. Di antara mereka bukanlah orang percaya, dan memang tadi ya disebutkan, wah susah ya sulit ya, sama, saya juga mengalami hal yang sama. 3 tahun saudara sekalian saya bergaul dengan mereka ketika melayani bersama, melayani umat. Pas ada jam-jam kosong saya berteman dengan mereka ya.
Ada yang punya toko emas, punya toko ini, punya toko itu. Nah, saudara sekalian, saya menyelesaikan pelayanan sana 3 tahun. Orang-orang yang dulu saya kenal ya sangat menolak Injil. Ya, sangat menolak Injil. Dulu saudara sekalian. Pada suatu ketika beberapa tahun kemudian saya sempat dolan-dolan lagi ke Belitung gitu ya. Bertemu dengan orang-orang itu. Orang-orang itu saudara sekalian adalah orang-orang yang teman saya main bulu tangkis, main tenis, bahkan pada hari-hari tertentu jam-jam kosong mereka, ayo Pak Penginjil, waktu itu saya masih penginjil, kita pergi yuk nginep di laut dan mancing ikan di pulau dan pulau. Mau, saya bilang saya ikut. Di dalam kapal itu ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, bos-bos sekalian. Mancingnya konvensional. Ya, ibu-ibu juga ikut. Saya berteman dengan mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, setelah beberapa tahun kemudian saya bertemu dengan mereka, wah saya sangat senang. Lama sekali tidak ketemu karena sudah meninggalkan mereka. Di antaranya mereka ngomong, terima kasih ya kamu sudah memberikan satu contoh yang baik buat kami. Saya sekarang sudah ke gereja. Oh iya, padahal saya tidak pernah ngajak ke gereja. Tidak pernah saudara. Tak oyak-oyak, tak paksa-paksa. Saya hanya berteman mereka. Ketika mereka sedang berduka saya hadir. Ketika saya mendatangi rumah mereka, bukan hanya saya diajak tamu, diajak sampai ke dapur, duduk makan bersama. Dan di antara orang-orang yang dulunya menurut saya atos, keras, tapi sekarang mereka katakan, saya sudah percaya kepada Kristus. Saya ke gereja Pak. Saya baru tahu artinya mengenal cinta kasih Tuhan. Ada satu yang saya sekalian, yang saya gelo. Anaknya kami bina jadi guru sekolah minggu dan mengalami kegagalan. Ketika saya bertemu dengan dia menangis dan dia mengatakan apa? Kenapa kamu pergi meninggalkan kami? Seandainya kamu masih di sini, kami mungkin pasti sudah jadi orang Kristen. Saudara, saya bukan mau membanggakan diri, mau ingin menyampaikan hal yang hebat dalam diri saya, tidak. Tetapi hidup kita menjadi contoh buat mereka. Itu penginjilan yang lebih ampuh yang ingin saya katakan. Mari kita terus berjuang, beritakan Injil melalui hidup saudara. Sampaikan Injil dengan mulut, hati, dan tangan. Amin saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita mengambil saat teduh bersama. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladan Kristus, mari kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Memasuki doa syafaat, mari kita kidungkan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwaku haus takkan lega. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Sebelum saya menaikkan doa syafaat, sekalian selanjutnya kita akan berkenalan dengan seorang mahasiswa praktik pelayanan, yaitu Saudara Herianto Naniak dari STT SAPPI Cianjur, Jawa Barat. Beliau akan melayani di GKMI Kudus cabang Ngandong selama 2 bulan, yaitu 28 Mei mulai hari ini sampai dengan 23 Juli yang akan datang. Silakan Saudara Herianto maju ke depan dan menyapa jemaat. Salam jemaat Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri dan juga atas kesempatan yang jemaat Tuhan berikan kepada saya untuk melayani di GKMI Kudus cabang Ngandong. Perkenalkan, nama saya Herianto Naniak. Saya berasal dari Medan, asal gereja HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan. Saya sendiri orang Batak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya berasal dari STT SAPPI Cianjur, dan saya akan melayani di gereja GKMI Kudus cabang Ngandong. Bapak Ibu jemaat Tuhan, minta dukungan doa untuk Bapak Ibu dan jemaat Tuhan supaya saya bisa melayani Tuhan secara khusus di jemaat Ngandong, bisa dapat menjadi berkat bagi jemaat Ngandong, dan juga saya bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan selama 2 bulan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kita akan mendoakan Saudara Herianto. Mari kita berdiri. Bapa di surga, kami sangat bersyukur gereja memberi ruang bagi mahasiswa untuk belajar di tempat ini. Kami sangat bersyukur kami kedatangan Saudara Herianto dari STT SAPPI Cianjur.
Dia akan menjalani masa praktek selama 2 bulan dan ditempati pelayanan khususnya di cabang Ngandong. Kami memohon Roh Tuhan menolongnya, dia belajar melayani bersama, tentu dimentori oleh Pendeta Muda Hepriwanto. Kami mendukungnya, kiranya dia semakin mempertajam panggilannya dan Tuhan menolongnya sehingga dia dapat mampu menyelesaikan tugas praktiknya selama 2 bulan ini dengan berhasil, dengan sukses. Terpujilah Engkau, lindungilah, berkatilah, dan pimpinlah akan masa hidupannya. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut Saudara Erianto. Ya, silakan duduk kembali. Mari kita silakan duduk, Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah kami terima pada hari ini, Minggu Pentakosta dan penutupan bulan misi. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang bertema gereja yang bermisi, berani memberitakan Injil Yesus Kristus. Melalui tema ini kami diajak dan disadarkan untuk menghayati dan memberitakan Injil. Semestinya itu didasari dengan pemahaman yang benar dan relevan akan Injil yang melaluinya kami sebagai umat berani memberitakan Injil dan menghidupkannya dalam keseharian kami. Tolonglah kami agar kami berani memberitakan Injil bagi sesama melalui kehidupan kami untuk melanjutkan karya Kristus, melanjutkan misi Allah. Dengan demikian Injil Kerajaan Allah itu terus diberitakan. Hidup kami menjadi contoh yang nyata. Dunia ingin melihat bukti dari hidup kami. Tolonglah kami. Tentu kami tidak mampu. Ada Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih untuk hal yang sangat indah ini. Bapa di surga, pagi hari ini kami juga ingin berdoa bagi Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI dalam rangka hari ulang tahun yang ke-71 tahun 71 atau Hari Ekumene pada tanggal 25 Mei yang lalu. Kami berdoa supaya melalui momen tersebut keesaan gereja semakin terwujud seperti doa Yesus bagi murid-muridnya, yaitu supaya mereka semua menjadi satu. Demikian juga doa kami bagi kesatuan dan keesaan gereja-gereja di Indonesia semakin terwujud dan nama Kristus semakin dipermuliakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa juga bagi kebaktian pembangunan rohani dalam penutupan bulan misi yang akan dilaksanakan nanti sore di Rayon 2, supaya melaluinya terjadi satu kebangunan rohani yang sungguh-sungguh di antara umat, dan umat semakin mengenal dan mencintai Tuhan dan sesama. Berkatilah jalannya KKR nanti sore, tariklah dan menangkanlah setiap umat supaya rindu, haus, dahaga akan Tuhan. Dengan demikian mereka antusias menghadirinya, mengalami kebangunan rohani melalui KKR ini. Tolonglah dan berkatilah para panitia yang telah berupaya keras atas KKR ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi GKMI Kudus, cabang Muria Indah dan Bangilan. Semoga kedua cabang ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari segi kualitas maupun secara kuantitas. Kami berdoa bagi para pengurus, gembala jemaat dan seluruh jemaat supaya dapat bekerja sama dengan baik untuk memajukan usaha pekabaran Injil bagi mereka yang membutuhkan di sekitar kedua cabang tersebut. Dan kehadiran cabang ini sungguh-sungguh menjadi nyata, dan kesaksian hidup umat Tuhan menjadi contoh yang efektif di dalam hal memberitakan Injil. Berkatilah semua kegiatan pelayanan maupun segala usaha mereka dalam menumbuh kembangkan kerohanian umat dan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk mengingat saudara kami yang sakit dalam hal fisik, di antaranya Bapak Daniel Gunawan, Bapak Edi Mulyanto, Bapak Kuswayudi, Bapak Handoko Winanto, Bapak Jeremy Martin Haning, Bapak Pri Yadi Halim, Pak Stefanus Chandra Santika, Bapak Silas Suyanto,
Bapak Sihoyan, Ibu Pendeta Muda Yohana, Ibu Eliseba Laniwati, Ibu Francisca Susana Loren, Ibu Daryuni, Ibu Jessica Budi Lisyani, Ibu Hana Sri Mulyana atau Mak Hua, Ibu Guesinio, Ibu Hana Ekawati, Ibu Keturah Sintawati, Ibu Lilian Hua, Ibu Sri Wahyuti, Ibu Sunarsi, Ibu Yulia Arianti, dan Ibu Xiao Lian Hua, dan Ibu Rosida Osman. Demikian juga nama-nama lain yang tidak tercantum di dalam warta yang sedang sakit, termasuk saudara-saudara kami. Kami memohon Tuhan mengulurkan tangan-Mu dan jamalah mereka, dan berikanlah kasih karunia-Mu, dan sembuhkan dan pulihkanlah mereka. Dan topanglah iman pengharapan mereka, supaya mereka tetap setia kepada Engkau, dan mereka tetap bertekun di dalam menjalani kehidupan keimanan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga yang merawat dan mendampingi mereka. Karuniakanlah mereka kesehatan, kesabaran, dan berkatilah mereka. Melalui kehadiran mereka, saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh ini mengalami kehadiran dan kesetiaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua doa dan permohonan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita patut bersyukur atas karya pemberdayaan dan penopangan Allah oleh Roh Kudus-Nya atas kita umat-Nya. Mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita, seraya mengingat firman-Nya, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat diserahkan dengan cara seperti biasanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas karya pemberdayaan dan penopangan oleh Roh Kudus-Mu atas kami umat-Mu. Terimalah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami, dan kuduskanlah itu bagi pekerjaan-Mu. Karuniakanlah hikmat dan kecakapan kepada majelis jemaat untuk mengelola dan menggunakan persembahan tersebut bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kepada kita telah dikaruniakan kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dan untuk memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk. Karena itu, dengan bangkit berdiri dan segenap hati, mari kita berkata kepada Tuhan, utus aku dalam misimu. Berkaca menurut perintah-Mu.
dari Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh.